Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar? Sehat, guys? Baik, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Iya, yang pasti kalian harus tetap semangat ya, karena kita dalam masa pandemi ini dan masih menggunakan metode daring. Kalian hari ini apakah sudah sarapan? Sudah, Bu. Oke, kenapa Ibu tanya sarapan? Karena sarapan merupakan salah satu sumber energi ya, yang masuk ke dalam tubuh kita agar materi yang akan kita sampaikan bisa masuk, bisa fokus kembali. Begitu ya, Nak? Baik, kita di hari ini ya, sebelum masuk kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin? Ayo, tunjukkan jiwa anak. Ayo, siapa yang akan memimpin? Saya berdoa. Saya Oke, Erni Cihuy, silahkan Erni. Ya, nah, teman-teman, mari kita berdoa dulu ya. Sebelum belajar, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Erni, good job. Oke, untuk yang lain besok gantian ya, berdoanya jangan malu-malu. Oke, hari ini kita akan masuk materi apa? Ada yang sudah tahukah? Kemarin secara singkat di GCR ya, di GCR Ibu sudah membahas pada pertemuan sebelumnya tentang materi yang akan kita bahas di hari ini. Manfaat keanekaragaman hayati. Nah, kalau kalian perhatikan ya, apa sih yang kalian makan hari ini? Ayo coba Rai, apa yang kamu makan hari ini, Nak? Saya makan nasi goreng sama tempe goreng, Bu. Nasi goreng, tempe goreng. Bagus sekali ya, itu sangat seimbang sekali. Erni apa, Nak? Iya, makan ikan asin itu, Bu, nggak disebutin. Ikan asin, jangan ikan asin terus ya, Nak ya. Baik, pada saat kita makan, pernahkah kalian berpikir ini kita makan nasi ini berasal dari mana? Berasal dari beras, berasal dari mana? Nah, pernah kalian berpikir seperti itu tidak? Enggak pernah, Bu. Enggak, yang penting kenyang ya. Iya, Bu. Iya, betul, baik. Pernahkah tidak kalian itu juga kalau misalkan lagi jalan-jalan pada zaman waktu masih kecil suka main-main, bertemu dengan satu tanaman yang sekarang kok sulit malah ya untuk ditemui? Pernah tidak? Kalau Ibu pernah loh. Kalian pernah tidak sih? Aku lupa, Bu. Apa yang udah enggak ada sekarang? Nih, contohnya nih. Apa coba, Pi? Apa? Nopi apa? Apa ya? Itu tanamannya di kebun belakang mbah saya itu sekarang udah jadi perumahan semua. Tuh, jadi kita susah ya nyari lagi ya, Nak ya? Iya. Betul sekali. Ibu ambil salah satu contoh nih. Ibu tuh dulu tuh suka sekali main itu apa itu ya? Pok piring ya. Ya sama Mimosa Pudika. Apa itu namanya? Putri Malu. Putri Malu, Bu. Bagus sekali. Nah, itu sekarang kenapa di daerah Ibu itu kok sulit sekali ditemui? Padahal itu tuh asik ya kalau kita main tuh ya, suka kita sentuh-sentuh dia nutup sendiri. Nah, contohnya seperti itu. Ya, tempat kalian mungkin masih banyak ya, Nak ya? Ada yang mungkin di daerah-daerah kan? Alhamdulillah masih bagus sekali. Nah, itu salah satu contoh tanaman yang merupakan bagian dari keanekaragaman hayati yang mungkin di beberapa daerah, di beberapa tempat sudah terjadi penurunan ya, sudah sulit sekali ditemui. Nah, baik itu secara singkat yang akan kita bahas. Sebetulnya tanaman-tanaman tersebut yang mulai turun itu sebetulnya ada manfaatnya tidak sih bagi kita atau bagi lingkungan sekitar. Nah, sebelum kita memulai itu, Ibu akan melaksanakan pretest terlebih dahulu yang jadwalnya sudah Ibu kirim di GCR. Jadi ini sudah waktunya, klik silakan buka GCR-nya, kita akan melakukan pretest. Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Silakan. Baik, waktunya sudah habis. Cukup ya. Dari pretest itu nanti kita akan mengetahui sejauh mana sih kalian memahami apa yang akan kita lakukan sekarang. Nah, kalau gitu Ibu izin screen ya, Nak ya? Share screen ya, Nak ya?
Boleh? Ya, Bu. Bu, Ya. Menunggu ini yang belum absen, presensi udah Ibu kirim, absen dulu. Nanti akan kita cek yang tidak hadir dari ini. Mohon izin. Belum ya, Nak ya? belum Ibu. Belum, Bu. Ada, Bu. Maklum ya, laptop Ibu ini kayaknya harus di lem biru. Buat aku aja, Bu, jangan Oke. dilem. Ya. Oke, sudah belum? Sudah, Udah, Bu. ada. Baik, terima kasih. Nah, ini secara singkat aja, Ibu akan memberikan gambaran mengenai apa yang akan kita lakukan hari ini, ya. Nah, ini sebelumnya, ini ada beberapa indikator yang harus kita selesaikan, yang harus kalian ketahui, yaitu kita sedang masuk ke dalam seperti yang kemarin ya, kita masih membahas mengenai KD 3.2, mengenai keanekaragaman hayati. Nah, kita harus tahu nih, bagaimana sih menganalisis manfaat keanekaragaman hayati terhadap kestabilan lingkungan. Kalian tahu nggak sih apa itu kestabilan lingkungan, Nak? Kalau kemarin kan kita sudah bahas ya apa sih keanekaragaman hayati. Nah, sekarang apa sih kestabilan lingkungan? Ada yang mau mencoba menjawab? Ayo. Siapa itu? Erni lagi. Iya, Bu, kestabilan lingkungan itu menurut saya lingkungannya stabil, masih banyak tumbuhannya, masih banyak hewannya, masih seger aja, Bu, lingkungannya. Ih, bagus. Betul. Ini tadi ada ya pertanyaan dalam pretest ya, Nak ya. Oke, bagus sekali. Mungkin ada yang mau berpendapat lain. Mungkin sama ya? Sama, Bu. Sama. Kalau misalkan ada yang mau berpendapat lain, silakan kalian catat ya. Silakan di link pertanyaan kita di situ. Nah, kemudian yang kedua, menelaah kemungkinan yang dapat terjadi jika terjadi perubahan jumlah dan jenis keanekaragaman hayati seperti tadi. Seperti mimosa pudica, ceplok piring, kemudian apalah, terus ada kalau di daerah Ibu ini nih ikan itu juga semakin berkurang, ya ampun, kemarin kami melakukan penelitian itu berkurang ya, Nak ya, kita mau nyari jenis-jenis ikan baung, ikan ini tuh sama sekali sudah sulit. Nah, ini apa yang akan terjadi, kok semakin menurun, semakin ke sini, padahal kalau kata nenek ya, kata mbah, kata itu dulu tuh banyak di situ. Nah, seperti itu. Apa yang akan terjadi ini akan kita telaah nanti ya. Nah, kemudian yang berikutnya kalian akan menyimpulkan, kita akan menyimpulkan manfaat ke hati ini yang sudah dilakukan dan peluang pemanfaatnya secara berkelanjutan dalam era ekonomi kreatif sesuai yang sedang digalakkan ya. Seperti kemarin kayaknya ada yang bercerita tuh tentang pesisir pantai ya, yang mau ngajak kita rame-rame ke sana, itu siapa? Nah, itu nanti akan salah satu contohnya seperti itu. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak, Bu, cukup. Lanjut ya. Oke. Baik, ini tujuan pembelajaran kita. Baik, melalui kegiatan sinkron dan sinkronus, kita menggunakan discovery learning ya, Nak ya. Jadi kalian peserta didik dapat menganalisis data hasil observasi tentang manfaat berbagai tingkat keanekaragaman hayati yang kemarin sudah kita bahas juga, gen, jenis, ekosistem di Indonesia dengan benar. Ya, pemanfaatannya di sini poinnya ya dalam bentuk media sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran, ingat semuanya itu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, betapa besar ciptaannya ya yang dapat kita manfaatkan, dan juga kita harus peduli terhadap lingkungan, disiplin, jujur, dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita tekankan dalam setiap proses pembelajaran. Jadi, jangan hanya kita belajar ilmu masuk saja, tapi di situ, untuk apa kita belajar, dan seperti apa nanti hasilnya. Nah, seperti itu ya, Nak ya. Oke, berikutnya, nah ini secara singkat nih kemarin, ada tentang mawar ya yang beraneka ragam, ini ada rosa hibrida, ini ada sumbernya, kemudian ada lalat buah, kemarin juga ada yang bertanya, Bu di rumah saya juga banyak lalat buah, nah nanti akan kita bahas di sini. Lalat buah itu tuh kan, Bu, lalat buah ini semakin banyak, nah semakin banyak ini apa-apa tidak manfaatnya, kemudian ada, Bu di tempat saya malah sangat sulit, nah ini apalagi nanti akan kita bahas di situ. Mungkin ya dari teman-teman ada pendapat yang lain. Nah, ini contoh-contoh berbagai keanekaragaman
gen, spesies atau jenis, dan juga ini ada ekosistem. Mungkin dari daerah-daerah kalian ya, di daerah-daerah kalian mungkin masih bisa ditemukan rawa, ya. Kemudian masih banyak sungai-sungai dengan air yang masih meluap dengan makhluk hidup lah ya, keragamannya yang ada di situ. Nah, mungkin masih seperti itu ya, Nak ya. Nah, Ibu hanya akan secara singkat ini memberikan sedikit nih tentang beberapa hewan dan tumbuhan langka yang mungkin bisa jadi perhatian untuk kita semua. Nanti bisa kalian baca, ini Ibu sudah tampilkan di dalam GCR kok, nanti kalian bisa lihat di situ ya, di dalam GCR tersebut. Nah, sebelum kita membahas lebih detail, Ibu akan memberikan kalian video mengenai manfaat keanekaragaman hayati, kemudian kalian akan menganalisis apa saja yang ada dalam video itu yang berkaitan dengan manfaat keanekaragaman hayati. Misalkan komponen-komponen apa saja sih yang menjadi perhatian kita dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati. Nah, yang punya HP itu boleh ya, kalau misalkan kalian masih dalam posisi menggunakan laptop, HP-nya bisa digunakan menggunakan barcode ini. Yang tidak, silahkan kalian bisa buka linknya di GCR juga bisa ya, di video tersebut. Baik, silahkan kalian amati terlebih dahulu. Ibu berikan waktu 5 menit dari sekarang. Amati terlebih dahulu videonya. Baik, sudah, waktunya sudah habis. Nah, siapa yang akan mencoba memberikan analisa kalian mengenai pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dalam video tersebut? Manfaatnya ada ini Bu, apa-apa ada, silakan. Utarakan, tunjukkan pesona kalian. Yuk, silakan. Siapa yang akan mencoba? Apa saja sih manfaat keanekaragaman hayati itu mungkin menurut kalian? Silakan. Sari, Sondi, Nopi, halo. Siapa yang akan mencoba untuk menjawab atau menganalisa, Bu, manfaat keanekaragaman hayati itu begini-begini loh, Bu. Nah, silakan ya. Saya, Bu. Oh, si Nopi lagi, silakan. Manfaatnya yang saya tahu aja ya, Bu ya. Mm-hmm. Manfaatnya tadi yang Ibu sebutin tadi, beras untuk makan. Itu bukan, Bu? Yang di dalam video tadi antara lain ada, boleh ya, ada juga ya manfaatnya. Kalau beras itu sebagai apa? Sebagai sumber makanan, Bu, sumber pangan. Betul sekali, bahan pangan. Bahan pangan. Ada lagi tadi itu betul sekali. Ada lagi tadi itu ya mangrove ya. Ada juga tadi kayaknya mangrove ya. Mangrove itu berperan untuk apa? Biasanya berada di mana tuh mangrove tuh? Ekosistem pantai, Bu. Ih, cakep, Rai. Betul. Dia menjaga ekologi pantai ya. Nah, itu dia bisa berfungsi sebagai ekologi pantai. Dia menjaga bagian ekologi ekosistem pantai. Oke, boleh, bagus. Kemudian bahkan ada lagi nih, kalau kita praktikum suka mengambil Ruedis color. Tahu apa itu bunga jadam ya? Apa ya? Iya kan? Ruedis color, bahkan bisa bunga sepatu juga. Bougainville itu bisa kalian ambil itu untuk praktikum. Nah, itu juga bermanfaat ya. Bermanfaat untuk apa? Penelitian, pembelajaran. Bukan, Betul, penelitian secara biologi ya kalau kita ya. Tuh, berarti besar sekali manfaatnya keanekaragaman hayati itu pada diri kita sebagai manusia. Ya, Nak ya? Nah, baik, itu nanti bisa kalian catat, kalian tulis. Nah, kemudian ini ada beberapa Ibu ambil, tarik tadi dari GCR, beberapa ada yang sudah mengetikkan ini. Ya. Mengetikkan ini mengenai, oh ini Bu ada yang sebagai sumber daya alam hayati. Baik, terima kasih. Ini tadi, nggak Ibu tulis ya. Terima kasih untuk Tri, good job sudah menuliskan ini. Bagus ya, sumber kayu, karbohidrat, protein, betul.
obat-obatan dan kosmetika, betul. Obat-obatan dan kosmetika ini bukan hanya diambil dari tumbuhan saja, ya. Bisa juga diambil dari hewan. Seperti apa, Nak? Menurut kalian? Ini yang baru-baru nih, kasus yang baru ya, ada yang ditangkap tuh ya. Jadi kita ngegosip. Enggak, kita kembali ke sini, yuk. Oke, apa nih dari hewan yang bisa berperan dalam kosmetik? Ubur-ubur, Bu. Ih, bagus sekali. Ubur-ubur ya, gelatin ya. Ini yang mehong ya, yang kalau misalkan kita suntik ya, kita jadi cakep cucoy. Nah, ada lagi yang lain? Apa tuh? Yang biasa diambil dari mungkin, ada yang mengambil dari lemak juga ya, Nak ya? Ada yang mengambil dari lemak hewan juga dan semacamnya. Banyak. Tuh, berarti banyak sekali ya dari pemanfaatan keanekaragaman hayat ini yang diambil untuk keberlangsungan hidup, untuk kemajuan perkembangan dari kehidupan dari manusia itu sendiri. Nah, ini ada nih bagus nih. Ini plasma nutfah. Nih, plasma nutfah sumber gen. Contohnya apa, Nak? Bagus nih, ada yang menulis ini. Ini dari si Sondi ya. Sondi cucok badai. Ini apa nih maksudnya nih? Sumber plasma nutfah, sumber gen. Ayo. Contohnya apa, sayang? Hah? Halo, apa contohnya sebagai sumber plasma nutfah ini? Tanaman apa? Bibit unggul. Iya, boleh, betul. Salah satunya bagus sekali. Good job. Beri tepuk tangan dulu dong. Oke, sebagai bibit unggul boleh ya. Nah, ini sumber perikanan juga ada nih ya. Sumber perikanan banyak sekali ini di beberapa daerah. Itu memanfaatkan keanekaragaman hayati terutama di daerah-daerah pesisir pantai ya, di ekosistem pesisir pantai ini memanfaatkan keanekaragaman hayati di lingkungannya untuk digalakkan atau dibudidayakan salah satunya perikanan. Nah, ada juga kalau di daerah ibu ini itu dia menggalakkan budidaya ikan air tawar. Walaupun bibitnya diambil dari luar. Karena apa? Pasokan bibit. Nah, yang ada di lingkungan di daerah ibu ini di perikanan sudah sangat minim. Nah, itulah plasmanya sudah mulai berkurang ya. Nah, ini yang sangat sedih sekali. Nah, bagus sekali. Ada lagi ini. Siapa lagi ini? Oh, ini dari si Ramadhani. Bagus. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi, dan wisata. Bagus sekali. Terima kasih Ramadhani. Good job. Dikembangkan terus ya, Nak. Nah, ini tadi Ibu sedikit ya kita ngambil contohnya seperti ready scholar dan semacamnya itu untuk pendidikan. Kemudian untuk ilmu pengetahuan penelitian tadi. Nah, kemarin kalau nggak salah di lingkungannya Erni ya yang ada untuk daerah rekreasi pantai ya di Pandeglang banyak ya, Nak. Banyak, Bu. Banyak sekali itu untuk rekreasi dan wisata itu juga banyak. Di situ dibudidayakan, digalakan untuk pemanfaatan manusia. Nah, kemudian ada lagi ini manfaat dari aspek sosial dan budaya masyarakat. Dari Sidiki, bagus. Apa nih contohnya? Dari aspek sosial, manfaatnya ke aspek sosial dan budaya masyarakat. Ini terutama kayaknya di daerah-daerah yang daerah adat ya, salah satunya ya. Masih menggunakan beberapa keragaman hayati, salah satu tanaman-tanaman yang berada di situ yang digunakan untuk upacara-upacara adat. Ya mungkin seperti itu ya Diki ya maksudnya ya, Nak ya. Iya, Bu. Bagus. Oke, good job. Nah, dari sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Cukup, tidak ada, kita lanjut ya. Sebelum nanti kalian akan berdiskusi pada LKPD nanti yang akan Ibu berikan, yang sudah Ibu berikan ya, tapi nanti ada waktunya timing cetek. Nah, nanti kalian buka di situ, itu LKPD-nya keluar. Nah, ini sedikit Ibu ambil ya dari ada konsumtif, dari keseluruhan dari jawaban-jawaban kalian tadi.
Itu ada yang konsumtif, ada ekonomi, pilihan, eksistensi, dan estetika, ekologis atau lingkungan. Nah, ini nanti akan kita bahas kembali. Oke, silakan kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, yuk semuanya kita buka kembali modul. Di situ di modul ada satu link video, ya, video yang Ibu berikan di situ. Nah, link video inilah yang nanti akan menjadi bahan diskusi kalian. Oke, kalau sudah kalian buka link videonya, sudah ya nak ya, link video ini juga ada di dalam LKPD online ya, di live worksheet-nya. Oke, silakan kalian klik barcode-nya atau link-nya boleh. Nah, pada video tersebut itu ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang bertujuan untuk pemanfaatan keanekaragaman hayati terutama di Indonesia. Oke, sudah kalian buka ya videonya, dan ini linknya, dan ini LKPD-nya ya, salah satunya mungkin bisa kalian lihat di sini. Sudah dibuka nah link LKPD-nya ya? Sudah Ibu. Sudah Bu. Baik. Silakan kalian diskusi sesuai kelompok yang dibuat pada GCR. Kemarin sepertinya ada yang minta pindah kelompok ya, tapi tidak Ibu perkenankan. Ayo semuanya kita diskusi bersama. Jika ada masalah bisa kita diskusikan bersama di sini. Nah, ini ya. Ini LKPD-nya ya, sama ya nak ya. Oke, silahkan kalian berdiskusi. Ibu beri waktu 10 menit saja ya, cukup ya 10 menit. Tapi sebelum kalian berdiskusi, silahkan diteliti terlebih dahulu dan dicermati LKPD-nya dan videonya. Oke, sudah, silakan. Baik anak-anak, sudah habis ya waktunya untuk kita untuk kalian berdiskusi. Sudah selesai semua? Sudah Ibu. Sudah, baik ya. Nah ini ya. Ini nanti Ibu Ria.